Bulan Februari, kami jemaat panen pertama kebun gereja kami, yaitu jagung muda, untuk kami bawa ke gereja Kefas dan Ebenezer Oiba. Di hari Sabtu siang, kali yang tadi dilewati oleh kita semua itu airnya sampai di dada. Kami tunggu sampai jam 4 sore, airnya masih sampai di dada. Saya bilang, kita harus langgar ini banjir. Walaupun dalam hidup saya, selama saya hidup, saya belum pernah langgar banjir. Kalau naik perahu ke Sulamu, hampir tenggelam bis pernah. Tapi untuk langgar banjir ini baru pertama. Tapi jemaat memberikan saya semangat, dorongan yang kuat. Ibu, mari kita pergi. Dan puji Tuhan, di panen perdana yang pertama, kami mendapatkan hasil yang bagi kami itu sangat melimpah. Dan kami juga bisa memakainya dalam mendukung dalam pembangunan gereja kami. Terima kasih buat Ibu Pendeta mengundang kita semua ada di sini dan bersama masyarakat. Terima kasih buat anak-anak tadi yang nyanyi yang luar biasa, para manula, manusia lanjut usia. Kita hadir di tempat ini untuk bersyukur. Dan saya sangat gembira pertama karena untuk pertama kali dalam hidup saya sebagai gubernur, mau masuk selesai tahun keempat, nanti September tanggal 5, baru saya dapat beberapa gereja. Mungkin tidak lewat dari 5 gereja. Kalau pendetanya datang, tidak seorang proposal. Datang, kami mau panen. Datang lihat, dan sekalian dari panen itu kami mau bangun kami punya rumah ibadah. Ini sebuah perspektif baru yang menurut saya perlu kita contoh, Pak Wakil Ketua Sinode. Nanti saya pelan-pelan mengajarkannya. Sebenarnya orang Kristen, orang yang sudah mengenal Yesus, itu tidak boleh lagi diskusi tentang dosa. Makanya saya bingung kalau orang bicara dosa. Tidak lagi. Karena kita punya garantor. Sama seperti ini Bang NTT di sini. Kalau umpama ada yang pergi mau utang sama dia di kantor itu, lalu dia tidak punya apa-apa, maka saya bilang, kau di situ kalau garansi saya berapa rupiah kalau bisa keluar? 10 juta. Kalau saya tambah lagi, saya pun diri di situ berapa? 50 lah. Bapak kami taruh di situ, yang penting Bapak jamin. Maka orang itu utang kapanpun dia tidak bisa bayar pun tidak masalah. Karena sayalah menggaransinya. Lalu urusan orang ini dengan saya apa? Saya wajibkan dia bekerja dengan sesuai keinginan yang saya mau. Karena saya lah garansinya. Jadi dalam paham dan semangat kita membangun pemahaman kita sebagai umat yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita, dia penebus, dia garantor, dia garansi kita. Karena kita punya garantor, kita tidak pernah ngomong tentang hutang. Karena setiap orang yang bicara tentang dosa, dia beromong tentang hutang. Tidak boleh. Kita tidak lagi bicara tentang hutang. Jadi tidak ada manusia Kristen itu berdosa, tidak ada lagi. Karena dia sudah ditanggung hutangnya. Maka apa yang harus dia kerjakan? Dia harus menjadi bagian kolaborasi dengan Tuhan. Dia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah ini mindsetnya harus begitu. Kalau nggak kami berdosa. Nggak, itu berarti kamu menghina garantor yang telah menggaransikan kamu. Bayangkan kalau di Pak Alex itu saya sudah tanggung hutangnya, dia bilang, saya berhutang. Tidak, kamu sudah hutang, yang saya yang hutang. Hutang kamu saya yang pikul, maka saya yang berhutang. Bukan lagi kamu. Nah, ini cara berpikir kita. Maka saya lebih suka bahwa dosa itu bukan dihapus. Saya tidak suka itu kalimat. Saya bilang dosa ditebus. Karena itu kita tidak perlu lagi diskusi tentang dosa hari ini. Pengikut Yesus tidak boleh lagi diskusi tentang dosa. Yang dia diskusikan adalah bagaimana saya menjadi bagian dalam pembangunan kerajaan Allah dengan diri saya. Karena itu inputnya satu. Kita berada dalam rumah ibadah. Satu kesatuan tidak terpisahkan. Aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku.
Satu kesatuan. Kamu adalah rantingnya, aku ranting, akulah pokok anggurnya. Bapakkulah pengusahanya. Bayangkan, itu kolaborasi. Kalimat-kalimat teori-teori kolaborasi semua. Tapi kita hobi kerja sendiri. Gereja sendiri, dia berdoa sendiri, kita putar sendiri, tanganga di situ, camat sendiri, kepala desa sendiri, bupati di tanganga sendiri, wakil di pemetangga sendiri, dok tanganga sama datang, dia lari pilihan apa, dandim jalan sendiri, kapolsek jalan sendiri, dan semua jalan sendiri. Itu nama orang bilang namkak. Itu namkak. Jadi itu tidak bisa. Kita kerja bersama. Dan kerja bersama itu perlu kecerdasan. Input kecerdasan harus dimiliki orang-orang kerja bersama. Tidak bisa kerja bersama buta tuli semua. Contohnya jembatan tadi. Karena itu lewat tempat ini saya minta Pak Bupati nanti duduk bersama. Jangan tunggu kita datang dulu baru lihat ada jembatan. Seluruh wilayah Kabupaten Kupang sudah didesain infrastrukturnya, entah jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Berapa banyak jembatan yang ada menjadi masalah di Kabupaten Kupang. Jadi kita tahu semuanya, ini problem. Berapa uang yang kita butuhkan? Mamat, 2 triliun. Maka 2 triliun ini kita cari dalam tahun berapa selesai, maka seluruh jembatan selesai. Itu berarti orang tahu, ini orang pintar yang duduk. Tidak boleh tiap kali jalan ada jembatan. Jalan ada jembatan. Lama-lama jalan. Setiap kita tahu jembatan, jadi kesetuju di kantor sana, di PU itu kita lihat, PU Kabupaten Kupang. Ini jembatan semua diproses, bukan jembatan kabupaten saja. Seluruh jembatan, apakah itu provinsi, nasional, kabupaten, jalan desa, semua, seluruh infrastruktur yang ada di tempat kabupaten itu harus ada. Tadi saya sudah perintahkan Kadis PU. Seluruh jalan dari seluruh provinsi ini harus selesaikan cepat. Kita mau lihat, perlu uang berapa banyak? Uang ini kan cari saja. Tapi kan desainnya harus ada. Baru kita bisa bicara, entah uangnya di mana kita bicara. Nanti datang dari gereja bisa kita ngomong dari gereja. Kau punya uang kolektornya, kau fokus di sini, nanti kami bayarnya cara ini. Bisa juga. Maka itu saya selalu bilang teman-teman di orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kalau orang-orang kaya Israel saya bilang, ya beda NTT dengan kalian bertempat. Kalian bertempat itu diberkati Tuhan, susu dan madu luar biasa. Dan orang bilang, Victor, jangan lu percaya. Tulisan Alkitab itu bukan harafiah seperti itu. Itu tempat kami lihat dari Google ini ke pusat telik. Kamu punya NTT itu yang susu dan madu. Kami punya nih penuh dengan lahir batin penderitaan. Karena tidak ada apapun di sana. Apa dimaksud susu dan madu oleh Tuhan? Adalah pengetahuan kami. Adalah keberanian kami. Adalah kepedulian kami. Itulah yang dibangun. Maka itu nenek moyang kami tidak pernah yang jadi budak, tidak pernah masuk di dalam tempat itu. Tempat yang dijanjikan itu nenek moyang yang budak tidak masuk. Karena mental budak tidak boleh datang ke tempat itu. Nusa Tenggara Timur selalu start dengan uang. Itu mental budak. Mental budak itu start dari sesuatu yang dia miliki. Bukan dari desain besar yang dia punya. Karena itu saya ingin untuk kita mulai dari situ. Saya datang pertama saya jadi gubernur, saya tanya, berapa jalan provinsi yang rusak? Sekian banyak. Uang pakai apa? Bisa. Rencanakan saya mau bikin habis semua. Tidak bisa. Hah? Kok tidak bisa? Kau diberhentikan hari ini. Maka saya berhentikan saya suka di sini. Bagaimana saya perintah kau bikin dulu yang tahu tidak bisa? Ambil kalis batu, datanglah manusia kancil satu. Saya lihat kecil-kecil. Kau bisa bikin begini bisa? Bisa. Ini baru harapan. Karena itu jangan pernah kita punya anak buah dibilang, Pak, ini bisa bikin? Tidak bisa, alam pecat ya. Karena kalau orang bilang tidak bisa itu stop. Kalau orang bilang bisa Bapak dengan catatan, catatan ini yang kita urus. Nah kita orang ini tidak, dia start tidak bisa. Tidak bisa kita pecat sudah. Ya tunggu lama lagi, itu orang pecat. Langsung pecat. Karena itu bahaya buat kita. Barang yang menyampaikan pada kita bahwa kita stop berjalan. Sementara dalam hidup kita tidak boleh stop berjalan. Maka kita harus cari solusi. Nah, karena itu hari ini dia telah bangun sekitar 1.100 km jalan provinsi hari ini. Sama Sinanabu. Sama seperti Anyar Penarukan dan Dendels membangunnya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan besar yang kita bangun. Setiap kali kita lewat hutan, duri hutan apa kita lihat 4-0 tidak ditanam. Orang bilang air tidak ada. Bisakah air ada nanti? Tidak ada. Oh gila. Air tiap bulan itu tiap tahun pasti ada air. Tuhan kirim ke kau sedikit-sedikitnya 3 bulan, tiap tahun. Kapan kau tanam itu tanpa? Kita kan begitu.
Maka saya bilang, tiap tahun begitu Tuhan memberikan rahmatnya kepada Nusa Tenggara Timur lewat 3 bulan hujan, itulah seluruh tempat dimanapun harus tertanam dengan baik. Nah, itu gerakannya tidak bisa gerakan kecil, harus gerakan besar. Bupati, kepala desa, camat, semua harus digerakkan di lapangan. Jadi tanya camat itu, Pak Bupati, lahan kamu yang kosong yang tidak pernah bisa ditanam tahun kemarin musim hujan turun berapa banyak? Catat. Lu perlu berapa tenaga kerja untuk masuk di situ? Kita duduk untuk ngomong. Maka kantor semua Bapak bawa pergi, tidak ada lagi hari ini kita di kantor sini. Semua turun dalam 6 hari, semua di situ tanam berapa di tempat ini. Selesai. Daripada Bapak kasih mereka juga tidak kerja, main-main sembarang. Main game, main ini mana Bapak tahu. Ya bawa semua di lapangan begitu. Tidur sendong di antara itu rumah-rumah dan belajar juga dengan orang-orang ini. Kita nih orang miskin punya kerja beda orang kaya. Kalau orang kaya kerja dia santai. Dia telepon, nanti kau datang ya, baik. Kalau orang miskin tidak bisa, kita semua miskin, saudara apa-apa. Maka kita punya militansi dan kekompakan itu yang harus kita dorong. Militan, kerja mati-matian, dan kompak. Kompaknya apa? Semuanya jadi satu, fokus. Saya kepikir kalau umpama seluruh honor di Kabupaten Kupang diturun di 200 hektar, itu dalam tempo 5 hari habis tertanam. Percaya nggak? Percaya nggak? Coba tes, kalau tidak percaya, coba aja sendiri. Coba kita coba. Nah, karena itu saya ingin ini menjadi pikiran-pikiran kita. Ini membawa pikiran baru. Jadi setiap kali kita pikir aja jangan hapus dosa, salah itu. Pergi belajar supaya nilai-nilai berani, cerdas, peduli itu keluar dari diri kita. Bukan minta Tuhan masuk surga. Tidak ada. Belajar yang sungguh-sungguh dalam gereja. Yang itu gereja harus menjadi pionir kecerdasan, pionir keberanian, pionir kepedulian. Nilai-nilai itu harus ada dalam gereja. Bukan datang untuk hapus dosa. Tidak, kau pendeta yang hapus tanggung jawab semua. Kita tidak hanya ikut-ikut saja ajar orang supaya ikut campur kerja. Tidak lagi hapus dosa. Maka saya bilang tanya, kau berdosa? Tidak. Dosa saya sutelan bulat-bulat. Saya bikin apapun dia makan bikin apa. Nah tunggu saya apa? Saya harus menjadi bagian terpenting dalam kolaborasi dengan Yesus. Siapa itu? Membangun mereka yang lapar haus, telanjang terpenjara sakit orang asing. Ini fokus orang Kristen menuju ke sini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam, salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Gereja yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dirut